Selamat datang di podcast Legal Insight by Tinos App bersama saya Dera Sofian sebagai CEO dari aplikasi Tinos. Kesekian kalinya kita ketemu lagi, kita jumpa lagi dengan teman-teman di acara yang penuh dengan manfaat dan edukasi buat pendengar semuanya dan penonton semuanya. Hari ini ada topik yang lagi rame banget sebenarnya. Jadi sebenarnya kita nggak ada agenda podcast sebenarnya. Jadi karena isu belakangan ini lagi ramai banget mengenai isu ini dan juga turunannya ya teman-teman. Jadi kita mendadak nih hari ini kita bikin podcast dan kebetulan alhamdulillahnya narasumber kita sudah datang dan kali ini narasumbernya nggak cuma satu nih teman-teman. Jadi kita kedatangan dua narasumber yang sangat punya pandangan menarik. Kenapa? Karena dua-duanya adalah expertise-nya di bidangnya gitu. Jadi eh, tolong simak karena ini sangat mengedukasi teman-teman yang atau sahabat Inos yang ingin tahu mengenai apa yang ingin kita bahas dan apa pandangan dari mitra lawyer kita yang sudah sering tampil di podcast kita. Mau tahu siapa? Nanti kita sounding. Saya tidak lupa untuk mengingatkan mengenai Tinos. Tinos adalah aplikasi pertama di Indonesia penyedia layanan pengamanan dan hukum di Indonesia yang bisa diakses secara real time, artinya bisa diakses kapanpun melalui aplikasi dan on demand sesuai kebutuhan. Jadi kalau sahabat Tinos ingin membutuhkan layanan konsultasi hukum video call, bisa langsung download aplikasi Tinos di Play Store dan di App Store. Sekarang sudah ada di App Store, jadi yang HP-nya Apple, tentunya Apple 15 ke bawah karena yang 16 sudah di ban, belum bisa masuk ke Indonesia. Jadi ya untuk 15 ke bawah silakan download aplikasi Tinos, sudah ada di App Store. Tinos adalah layanan aplikasi yang di dalamnya sudah ada banyak mitra advokat terpercaya yang hingga kini alhamdulillahnya kita zero komplain nih Mbak. Kita nggak ada yang komplain dan semuanya rata-rata happy nih konsultasi dengan mitra-mitra advokat kita di aplikasi Tinos dan nggak cuma sekali, bahkan ada yang beberapa kali dan dari mancanegara. Hari ini kita akan bahas topik yang sangat menarik. Kita akan bahas mengenai satu hal yang saya sebagai orang tua juga mengalami topik ini. Tapi di sisi lain juga sebagai anak yang pernah hidup di zaman era yang dulu juga digembleng secara mental. Tapi kenapa anak-anak sekarang itu banyak yang sering jadi jadi pemicu atau boleh dibilang perantara nih antara konflik orang tuanya dengan gurunya. Jadi yang mau kita bahas hari ini adalah rentannya profesi guru dikriminalisasi dan pentingnya legal assistant bagi para tenaga pengajar seperti guru, dosen, dan sivitas akademik. Kita mulai dengan narasumber pertama hari ini yang telah hadir adalah Mas Rohman. Kita biasanya kalau di sekolah manggilnya Yanda. Ya. Jadi kita hari ini kita panggilnya Yanda. Kita mau kenali sama Yanda hari ini. Monggo Yanda, perkenalkan diri. Siap. Ini kenalannya boleh Ibu sama Mas Dera. Boleh. Boleh pakai pantun ya? Boleh. Ya. Dia ada cakep ya berarti nih. Jangan lupa bilang cakep. Iya. Ya. Pantunnya. Minum es si burung dara. Cakep. Ya. Terbang tinggi kerawa geni. Cakep. Perkenalkan sahabat Tinos dan Mas Dera. Cakep. Nama saya Muhammad Rohman. Cakep. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Jadi kalau tahu pantun berarti orang Betawi ya? Betul. Wah, ya asli Betawi dan karena layanan kita ada di daerah Jabotabek. Nah ini berkaitan juga nih dengan informasi yang ada nanti yang teman-teman atau sahabat Tinos akan dengarkan. Sebelum saya bertanya sebagai profesinya Yanda sebagai guru, saya mau tanya dulu gimana Yanda dulu waktu kecil digembleng oleh gurunya. Nah, jadi kita akan nanya aspeknya Yanda sebagai orang tua dan sebagai seorang murid bagaimana Yanda? Monggo. Wah, saya itu lahir tahun 90, Mbak Ria dan Mas Dera. Ya. Itu saya sekolah berarti tahun 97 ya, SD, masuk SD, kemudian SMP. Itu rata-rata gurunya itu keras-keras, Mas Dera ya. Jadi gurunya itu sangat keras-keras. Pernah itu teman saya
karena nggak ngerjain PR dipanggil ke depan, ditampar. Waduh, waduh, Gitu waduh, kan. waduh, Waduh, waduh. saya udah Iya, iya, keder kan. iya, 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 Gimana iya, caranya? Wah, iya, saya iya, supaya nggak kena juga nih, iya, kena iya, tamparan. iya. Saya akhirnya dipanggil. Heeh. Romani, Oh, sini, udah ngerjain PR belum? Belum, Pak. Sini kamu. Kamu dikasih PR udah seminggu, cambangnya, Mas ah, Dera. ah. Ini dicabut. Aduh, 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 Set. aduh, Wah, itu waduh, kan waduh, waduh, waduh. sampai meneteskan Iya, air iya, iya, mata iya, itu. sakit itu. Gloria Mas Dera. Iya, Wah, iya, sakit iya, sekali. iya, Nah, pada saat itu iya, eh, mungkin saya nggak pernah ngadu ya. iya, Kalau iya, ngadu ke orang tua mungkin lebih iya, iya, ditambahin lagi. iya, iya, Kenapa udah dikasih PR nggak dikerjain? iya, Hep, gitu. iya, Jadi iya, Bener iya. banget. makanya zaman dulu sama sekarang jauh sekali Iya, berbeda. iya, 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 Dulu itu kita takut bilang iya, sama orang tua iya, kalau iya, kita dihukum ya di iya, sekolah iya, ya, iya, karena masalah yang kita iya, iya, perbuat. iya, Tapi kalau sekarang masalahnya diperbuat, iya. yang dibuat salah itu gurunya. Seperti Aduh, itu. aduh, Itu aduh. yang saya rasakan Iya. seperti itu. Tahan Mungkin dulu, itu Mas. Tahan dulu. Siap. Nah, hari ini juga kita kedatangan Mbak Ria sebagai mitra advokatnya Tinos yang udah sering banget diakses oleh teman-teman atau sahabat Tinos di aplikasi Tinos. Saya juga ingin sapa dulu Mbak Ria. Mbak Ria, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Selamat siang Mas Dera dan Selamat siang, Mbak Ria. selamat siang Selamat teman-teman siang, semua, Mbak Ria. Pak Romani. Ya, Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. amin, Senang amin. berkumpul kembali dengan teman-teman semua di sini. Iya, makasih Mbak Ria. Terima kasih juga waktunya udah hadir hari ini. Pertanyaan saya sama Mbak Ria. Seperti tadi saya ke Yanda tadi, Mbak Ria dulu pernah ngerasain jadi murid nggak sih? Oh banget. Nah, sebelum saya mau tanya Mbak Ria, bagaimana pandangan hukumnya, tapi saya mau tanya dulu Mbak Ria sebagai murid bagaimana dulu ya? Saya sebagai murid sih seperti anak-anak pada umumnya. Belajar iya, nakal juga iya udah pasti. Kadang-kadang kalau bikin PR saya selalu bikin karena dikontrol sama orang tua saya Ya, kan harus siang tuh harus bikin PR dan malam harus belajar gitu Ya. kan. Terus kalau waktu SMA tuh kan saya masuk di sekolah swasta yang mayoritasnya adalah suku Sumatera Utara Di mana Mbak? di Jakarta. Oh, Jakarta, oke. Terus teman-teman juga banyak yang gitu kan. Nah, yang SMA ini kan zaman SMA kita tuh yang laki-laki kan pada mulai puber tuh ya. Jadi kan mereka tuh ya ada nakal-nakal anak-anak biasa lah ya, nggak mau bikin PR gitu-gitu kan. Itu saya sempat juga ngerasain yang namanya dilempar sama penghapus karena Wah, ngobrol sama temen gitu ya. Terus kalau baju nggak dimasukin dipukul pantatnya pakai penggaris panjang, tapi kita nggak ada yang pernah ngadu gitu. Bener tuh. Zaman dulu kita nggak berani ngadu kan, malah ditambahin sama orang tua kita kan gitu. Kalau sekarang kan enggak. Ini artinya nanti jawaban yang nanti sahabat Tinos akan dengarkan lebih objektif ya, karena kedua narasumbernya juga pernah merasakan sebagai murid. Sebelum saya mau masuk ke intinya, jangan lupa download aplikasi Tinos sekali lagi di Play Store dan di App Store untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih detail mengenai tema hari ini tentunya, karena kami tidak bisa menyampaikan segala hal yang rinci dan bisa mendetail. Tentunya secara detail kasusnya sahabat Tinos bisa langsung diakses di aplikasi Tinos. Yanda, nah sekarang kita masuk ke temanya nih. Jadi Yanda sebagai guru di salah satu sekolah di SMP. Saya ingin tanya nih mengenai tema kita hari ini. Nah, apa betul terjadi nggak di sekolahnya Yanda, atau pernah dengar atau tidak, atau dialami oleh rekan-rekan guru di sekitar? Kejadian ini sempat saya alami. Waduh. Karena saya itu mengajar mulainya itu tahun 2014. Tahun 2014 saya mengajar, saya di SMP 20 Mai pertama kali ngajar. Nah, pertama kali itu saya jadi wakil kesiswaan. Jadi wakil kesiswaan di sekolah tersebut. Kan saya mengontrol kegiatan siswa, otomatis ya, Mbak Ria dan Mas Dera. Ketika jam sholat zuhur, anak-anak semua saya panggilin, silakan sholat zuhur, sholat, ya kan anak-anak. Nah, ketika selesai sholat, ada beberapa siswi lapor ke saya, Yanda, ada yang nggak sholat, katanya. Terus siapa?
A, B, C, D, 5 orang. Saya cari kan, saya liatin di kelas nggak ada, di musola juga nggak ada. Saya cari semua gudang, saya cari nggak ada. Anak-anak yang lain keluar dari musola, di musola itu ada gudang di dalam musola. Saya buka dong, cekrek. Mereka langsung keluar dari gudang musola pakai sepatu lengkap, nginjek-nginjek sejadah. Bahkan kotor banget ya. Ya. Nginjek-nginjek langsung kan. Semuanya saya panggil 5 orang ini nih ke lapangan. Ke lapangan saya panggil. Saya bilangin satu-satu, Mas, kita di sini. Ya berarti siswa nih. Siswa. Saya selalu panggil Mas kalau nggak Bang. Iya. Mas, kita di sini itu dididik untuk taat sama peraturan, terutama pada Tuhan, kata saya gitu kan. Jamnya sholat zuhur ya sholat, kata saya seperti itu. Tapi kenapa kamu lari? Gitu kan. Saya alasannya banyak lah, A, B, C, D gitu kan. Kemudian mereka jawabnya apa saya lupa tuh. Kemudian saya spontan, saya giniin pakai kaki tung gitu kan. Dia jongkok nih. Saya giniin pakai kaki, dengkulnya, lututnya dijatuh, duk gitu kan. Jatuh. Terus ada anak kelas lain yang lihat, lapor ke orang tuanya. Waduh. Lapornya macem-macem dah, ya kan? Lapornya macem-macem. 3 hari berikutnya orang tuanya datang ke saya gitu kan. Datang ke saya nggak ada di sekolah. Terus Kepsek bilang, kepala sekolah bilang, Pak, kemarin dicariin sama orang tua A. Ya. Kenapa Bu? Katanya Bapak nendang anaknya. Oh yang kemarin. Oke. Besok aja Bu ketemu dengan saya, seperti itu. Nah akhirnya di hari berikutnya datang lagi nih orang tua sama kakaknya, datang nemuin saya, datang dengan emosi yang sangat memuncak kan. Saya dimaki-maki, Mas Dera. Saya dimaki-maki. Saya sebagai orang tua nggak pernah yang namanya mukul anak, nggak pernah ngomel-ngomelin anak, nggak pernah nyolek anak. Saya juga kakaknya. Saya biar galak-galak gini, nggak pernah yang namanya mukul adik, kata saya gitu kan. Saya biarin dulu nih, mereka memuncak gitu kan. Terus. Udah Mas, udah Bu, silahkan duduk dulu. Saya jelaskan. Yang pertama, saya di sini menjalankan peraturan. Anak, kalau jamnya sholat. Jamnya istirahat. Anak bapak, anak ibu, ketika jam sholat, dia lari. Larinya kemana? Dia ngumpet di dalam gudang musola, kemudian keluar dari gudang musola menggunakan sepatu itu, sejadah semuanya diinjak-injak sama mereka. Gimana gak emosi saya? Terus yang kedua, ibu lihat, Mas lihat, pintu di kelas ujung itu bolong, itu sama adik bapak. Gitu, dipukul sama adik bapak. Emang pernah sekolah minta ganti rugi sama bapak? Kan enggak. Kami yang tanggung semuanya. Bapak bisa lihat ke kelas itu rusak mejanya sama adik bapak. Begituin kan. Pernah sekolah minta ganti? Enggak. Tapi kalau masalah agama, di sini dituntut, Pak. Bagaimana caranya anak itu menjalankan kewajibannya sebagai orang muslim, seperti itu. Kami di sini mati-matian ngajarin anak bapak, anak mas, anak ibu supaya sholat. Tapi di rumah dikontrol tidak. Di rumah ditanya tidak. PR-nya ditanya tidak. Pribadiannya ditanya tidak. Kayak gituin kan. Sampai akhirnya kakaknya sama ibunya minta maaf lagi ke saya. Ternyata bukan saya yang salah. Jadi mereka yang salah dalam penerapan pendidikannya. Seperti itu. Pengasuhannya. Mereka di-loss begitu saja. Jadi anaknya itu dari rumah kelihatan kalem, di luar urakan. Seperti itu. Sampai saya bilang seperti ini. Kami, pihak sekolah, tidak ingin menerima bangkai dan mengeluarkan mutiara. Kita sama-sama untuk menjadikan anak bapak dan anak ibu jadi mutiara bareng-bareng. Jangan cuma nyerahin bangkai terus pulangnya mau jadi mutiara. Segituin akhirnya mereka minta maaf sama kami di pihak sekolah. Mereka yang salah ternyata seperti itu. Oke, seru sekali ya. Mbak Ria agak lumayan ini Mbak Ria. Jadi aku mikirnya ini kan semacam kayak fenomena gunung es gitu ya. Kalau nggak viral kita kadang nggak tahu nih. Kalau tadi Anda nggak cerita kita juga nggak tahu nih gitu ya. Ternyata guru-guru itu juga dalam kondisi yang sudah punya beban harus mencerdaskan anak-anak bangsa menuju Indonesia emas nih Mbak Ria. Dan lagi punya tanggung jawab yang nggak kecil Mbak Ria.
Nah, saya mau tanya dua hal sebenarnya Mbak Ria. Ketika Mbak Ria sebagai lawyer atau legal assistant di aplikasi Tinos, dari dua sisi. Kalau Mbak Ria sebagai legal assistant dari pihaknya tenaga pendidik, seperti Yanda, dan legal assistant di posisinya sebagai orang tua, supaya balance nih. Mau Mbak dijawab? Sekarang sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Guru untuk Yanda. Nah, ya. Tanggal 25 November kemarin ya, Ali. Hari Guru, semoga lebih kuat berdedikasi, ikhlas, sabar dalam menjalankan amanahnya. Mengenai legal assistant tadi, Mas Dera, sebagai orang tua, saya sih sebenarnya gini, anak itu bukan hanya melepaskan pendidikan anak kepada sekolah, tapi anak itu harus dididik sebaik mungkin di rumah. Kalau anak tidak nurut, kayak tadi kasusnya Yanda, anak itu kan nggak nurut dengan peraturan, gimana dia di rumahnya, gitu kan. Dan jadi kita memang harus bergotong royong nih mendidik anak-anak, terutama pada saat dia udah disiapkan untuk mulai sekolah, dia harus siap dulu nih, gimana dia karakternya nih. Nah itu PR banget tuh orang tua bangun karakter anak-anak nih, karakter building itu kan. Dia harus jadi penurut, dia harus jadi anak yang sopan kan dengan orang tua gitu, jadi seperti itu. Nah kalau untuk legal assistance orang tua itu kan sekarang ada undang-undang perlindungan anak, jadi banyak masalah kriminalisasi guru itu dasarnya itu adalah karena undang-undang perlindungan anak. Di dalam perlindungan anak itu di pasal 34 kalau nggak salah. Pasal 54 ayat 1. Itu di dalam pasal itu anak-anak itu harus dilindungi dari kekerasan fisik, psikis dan kekejaman seksual. Kekejaman seksual dan kekejaman lainnya gitu. Itu. Jadi terus ditentukan juga di dalam undang-undang bahwa guru itu boleh melakukan hukuman, bentuknya adalah teguran, terus peringatan tertulis dan peringatan lisan gitu. Jadi memang kalau zaman sekarang nih yang kayak saya dulu dilempar sama penghapus itu udah nggak boleh lagi karena itu fisik. Jadi zaman sekarang tuh hanya boleh menegur atau memberikan peringatan tertulis dan peringatan lisan gitu. Nah itu kalau anak, jadi kita sebagai lawyernya dari orang tua kita akan menggunakan pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini gitu. Nah dari yang dulu sebelumnya itu boleh karena belum ada undang-undang dan sekarang menjadi tidak boleh karena undang-undang, ini kan jadi profesi guru ini menjadi rentan dikriminalisasi nih Mbak. Iya nggak? Sebenarnya gini. Karena terbit undang-undang baru ini Mbak. Betul. Kan itu undang-undangnya tahun 2014 tuh Yanda tuh kan, makanya kan langsung didatengin tuh disamperin gitu kan. Itu tahun 2014. Nah memang guru sekarang itu rentan karena banyak yang nggak mau terima dengan kondisi anaknya distrap namanya kayak gitu ya, dengan berlindung pada pasal perlindungan anak ini. Harusnya kita orang tua itu bijak aja gitu ngelihat. Kalau memang sudah keterlaluan, ya maksudnya gini, memang harus benar diklarifikasi seperti tadi orang tua yang datang ke Yanda itu memang harus begitu, diklarifikasi dulu jadi tahu mana yang cerita sebenarnya seperti apa. Jadi orang tua bisa dengan bijak mengetahui bahwa memang kamu nakal kok ini kamu ini gitu. Harusnya tuh seperti itu gitu. Jadi kita jangan cepat kebawa emosi langsung menggunakan pasal-pasal dalam perlindungan anak ini. Karena apa? Kalau guru itu menjalankan kewajibannya berdasarkan undang-undang karena dia melaksanakan undang-undang, dia nggak boleh dihukum sebenarnya. Jadi kalau misalnya anak ini nakal banget, gurunya sampai harus nyubit karena nggak bisa diomongin dan udah diberikan peringatan tertulis misalnya, diberikan peringatan lisan, diberikan peringatan tertulis, tapi orang tua juga nggak aware, itu saya nggak bisa bilang boleh. Nanti
pada marah nih sahabat Tinos saya kan, iya, gitu kan. Kok gitu ngajarinnya pasti kan gitu. Jadi agak dilema. Tapi gini sih sebenarnya. Mau kita tuh bijaksana aja lah, gitu kan. Kita menghadapi segala sesuatu persoalan itu kita bijaksana aja. Memang ada undang-undang untuk menjalankan segala kepentingan kita. Kita bisa melakukan segala perbuatan di balik undang-undang. Betul. Gitu kan. Potong-potong pasalnya juga bisa aja gitu kan. Tapi kan nanti tinggal siap nggak kamu dengan berhadapan dengan penegak hukum kan gitu. Seperti itu Mas Dera. Jadi kalau mengenai kriminalisasi terhadap guru itu sebenarnya diberikan perlindungan gitu. Karena sekarang udah ada undang-undang tentang guru dan dosen itu yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005. Selain itu ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008. Jadi ada 2 undang-undang nih Mbak, satu untuk perlindungan anak. Undang-undang dan satu peraturan pemerintah. Terus di samping itu ada juga pasal di dalam KUH Pidana, pasal 50 yang menyebutkan bahwa bila barang siapa melakukan suatu perbuatan dalam melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan ketentuan dalam undang-undang, dia tidak dapat dipidana gitu. Jadi kalau misalnya si guru ini mendidik muridnya keras misalnya gitu, itu dia nggak bisa dipidana kecuali kalau memang udah kelewatan gitu kan. Sebenarnya nggak boleh. Jadi sekarang tergantung aja karena memang perlindungan terhadap guru itu adalah kewajiban dari pemerintah. Iya, betul. Pemerintah daerah, masyarakat, juga satuan pendidikan di sekolahnya. Betul. Gitu. Jadi memang kalau mengenai itu guru itu sebenarnya banyak perlindungannya. Jadi kalau mengenai perbuatan yang akan dilakukan seseorang terhadap kita, semuanya mungkin, gitu. Nah itu makanya guru juga harus perlu juga dia punya legal assistance gitu untuk membela hak-haknya dia, karena kan nggak selalu dia yang salah, gitu kan. Jadi kita harus melihat, gitu kan. Kita harus menguliti benar nih permasalahannya apa sih sebenarnya gitu, kesalahannya siapa sih sebenarnya gitu. Kecuali kalau memang guru melakukan kekerasan psikis fisik berlebihan misalnya gitu. Misalnya dia olahraga aja misalnya, anak ini udah tahu lemah jantung, dia squat jam misalnya disuruh sampai 15 kali, dia sebenarnya nggak kuat, itu bisa dianggap nyiksa juga tuh Mas Dera gitu. Jadi memang guru harus memperhatikan muridnya tuh per individunya gitu. Yanda, tadi dengar nggak Mbak Ria ngomong, kita kan sering dengar mengenai tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Betul. Nah ternyata profesi Yanda, guru ini juga memiliki Undang-Undang Perlindungan. Pernah dengar nggak? Atau pernah tersosialisasi nggak mengenai undang-undang ini? Mengenai undang-undang ini, saya baru-baru ini. Sebelumnya saya belum tahu nih. Ya kan ada undang-undang yang melindungi guru. Tapi 2 bulan 3 bulan yang lalu baru saya dapat nih. Sebenarnya guru itu nggak bisa dikriminalisasi. Karena ada undang-undang yang membackingi di belakangnya. Seperti itu. Dan saya rasa ini merupakan apa ya disebutnya, perlindungan bagi seorang guru untuk mendidik sebaik mungkin gitu kan. Karena anak-anak sekarang itu beda sekali Mas Dera dengan anak-anak zaman dulu seperti itu ya. Ketika anak zaman dulu itu di angkatan saya itu, ketika gurunya bilang anak-anak semua diam, gurunya udah gebrak meja, diam semua, hening, nggak akan ada yang berkutik sama sekali. Sekarang enggak, Mbak. Jadi guru udah semua diam, 1, 2, 3, wah rame lagi. Itu dalam hitungan 3 detik anak-anak diam, selebihnya rame lagi. Seperti itu, sampai gurunya itu emosi benar-benar. Saya itu sering seperti itu. Tapi saya punya teknik tersendiri ketika masuk dalam lingkungan belajar seperti itu. Karena guru itu dituntut mengenal setiap individu. Dari 40 siswa yang kita ajar, kita harus kenal satu persatu, Mas Dera. Itu repotnya jadi seorang guru. Kalau dulu sih yang duduk di depan doang dikenal, Mbak. Iya. Yang belakang sih jarang dikenal, Mbak. Sekarang harus kenal semuanya. Harus kenal semuanya. 1, tipe belajarnya. 2, gaya belajarnya. 3, kekurangannya dia ketika belajar. Kita harus tahu semuanya. Kita harus
di awal pertemuan ada yang namanya pemetaan. Kita kasih kuis anak-anak A, B, C, D, mereka jawab, mereka kumpulkan, kita seleksi. Oh ini anak cerdas, ini cepat, ini low. Ini pengertiannya, oh ini ada disabilitas. Kita harus petain semuanya. Oh ini gaya belajarnya, kita pakai aplikasi, mereka audio, kinestetik, audio visual. Kita harus tahu semua tuh. Jadi nanti kita kotak-kotakin. Setelah kita kotak-kotakin, kita masuk dalam ruang mereka. Kita jadi mereka. Seperti itu sulitnya gitu kan. Jadi ketika orang tua, saya nggak pernah ngasih tangan ke anak saya. Ibu 1, kita 40. Iya. Coba gimana bayangin? 40 ngajar dengan karakter yang berbeda. Itu 1 kelas. Belum 2 kelas, 3 kelas. 1 guru itu di sekolah saya pegang 4 kelas, 4 kali 40. Itu dalam mata pelajaran. Jadi kita harus kenal segitu banyak anaknya. Jadi dengan segitu banyak anaknya, kita bisa tahu nih karakter. Kan nggak mungkin kita hafal satu-satu. 200 orang kita hafal satu-satu, nggak mungkin. Nah, maka dari itu pemicu utamanya ketika kita melakukan sebuah tindak kekerasan, rata-rata ketika kita sudah mulai habis kesabaran mengatur 1 orang bisa, yang sebelah sini rame, sebelah sini rame, sebelah sini. Nah itu kan sulit tuh. Udah sini mas, tik gitu kan. Kamu berisik banget sih, nggak bisa nih ngeliat temennya itu belajar. Sini mas, tik gitu kan. Biasanya dengan seperti itu anak-anak baru mulai aware gitu kan. Oh peduli, diam. Nanti saya daripada disentil lagi kan, mendingan saya diam. Nah dari situ anak-anak ada yang tipe melankolis. Disentil sedikit bilangnya dipukul. Baper nih ya. Bapernya nauzubillah. Jadilah konflik antara orang tua dengan guru. Seperti itu biasanya seperti itu. Nah, biasanya kalau kayak gitu, maaf Mas Dera, itu langsung di kepala sekolah menyelesaikan dulu nggak dengan guru itu? Biasa. Maksudnya dia seperti kayak konseling ya. Ada apa sih masalahnya? Kenapa sih gitu? Apa kamu ada masalah juga di rumah yang kan harus diperhatikan juga. Orang kan nggak bebas dari masalah kan? Gitu. Mungkin dia juga ada masalah berat dari rumahnya. Seperti itu. Nah itu tadi yang pertanyaanku yang mau aku sampaikan ke Mbak Ria. Dari sisinya Yanda, itu kan juga sebenarnya nggak berperan sendiri di dalam pendidikan. Ada yang namanya institusi pendidikan, ada yang namanya sekolah, ada yang namanya guru BP. Nggak tahu sekarang namanya apa? BK. Guru BK gitu ya. Ada peran guru BK, ada peran kepala sekolahnya. Betul. Nah, yang bisa kita lindungi atau kita menjadi subjek kan nggak melulu si gurunya kan Mbak Ria? Iya. Artinya juga yang bisa didampingi oleh legal assistant juga kan bisa dari pihak sekolahnya juga ya Mbak ya? Bisa. Artinya apa perlu setiap sekolah itu punya seorang legal assistant Mbak? Tidak harus begitu. Itu kan biasanya kalau ada legal assistance diambil oleh sekolahnya, dipilih. Apakah memang itu perlu banget untuk melindungi guru-guru tenaga pengajar di sana atau diambil dari yayasannya. Tapi kalau sekarang kan belum ada yang seperti itu. Soalnya tadi gini Mbak, Yanda aja tadi bilang mengenai undang-undang perlindungan guru aja baru tahu 2-3 bulan yang lalu. Sedangkan Yanda udah berapa lama nih jadi profesi guru. Artinya kalau seandainya dari awal sudah didampingi sama legal assistant, edukasi itu udah tersampaikan duluan nih ke si institusi pendidikannya nih Mbak. Ya karena gini kan, itu tergantung awareness gitu. Sampai sejauh mana si sekolah itu memikirkan hal itu gitu. Sampai sejauh mana yayasan itu memikirkan hal itu. Jadi misalnya gini kan, undang-undang itu kan banyak banget, profesi dan itu banyak banget ya. Jadi misalnya mereka itu bisa tanya gitu, misalnya ada undang-undang baru misalnya gitu. Tolong dong seperti diperkenalkan kepada kami gitu. Jadi mereka akan melek hukum, oh ada begini, bukan untuk melakukan hal-hal sesuatu yang negatif, tidak gitu. Tapi mereka mengerti bahwa profesi mereka itu terlindungi gitu. Karena kalau tadi dari kita seorang praktisi hukum yang tidak proaktif juga membantu mereka pun tadi Mbak Ria sampaikan di rumah juga punya masalah, di sekolah punya masalah gitu. Saya rasa tidak akan pernah terpikirkan nih, kadang-kadang juga di bawah alam sadar nih.
kalau udah punya, kadang-kadang udah punya misalkan punya habit temperamen ya Mbak, kadang-kadang nih kita udah jaga di sekolah supaya nggak sampai keluar, cuman karena banyak pikiran di rumah, ke sekolah kelepasan gitu. Nah, aspek itu juga kan kita tidak bisa lindungi tuh Mbak, karena akhirnya terjadi di sekolah. Sedangkan ya guru juga manusia nih gitu ya. Betul. Nah, bagaimana caranya secara jangka panjang guru-guru ini juga perlahan diedukasi mengenai perlindungan-perlindungan yang mereka juga miliki gitu Mbak. Ya harus, kalau itu sih memang harus kalau menurut saya. Jadi mereka diperkenalkan kepada ketentuan-ketentuan mana yang bisa melindungi hak-hak mereka, karena bukan kriminalisasi aja gitu kan. Ada perlindungan terhadap profesinya gitu kan, misalnya mereka diberhentikan sewaktu-waktu dengan di luar prosedur. Bagaimana imbalannya misalnya tidak sesuai gitu kan. Terus ada mengenai perlindungan kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan mereka itu juga ada gitu. Jadi bukan hanya perkara kriminalisasi aja gitu. Nah, terus mengenai tadi masalah mereka, semua orang punya beban masalah dari rumah. Memang si guru ini dituntut untuk lebih kuat untuk menghadapi beban di rumahnya, karena tekanan di sekolah itu besar sekali. Kalau kayak kita kan yang kerja di kantor nih Mas, kan urusannya nggak harus ngadepin cuap-cuap anak orang yang bertingkah gitu kan. Jadi memang kita akan lebih bisa menguasai permasalahan pribadi gitu. Kalau guru nggak. Nah, guru ini yang harus lebih pintar lagi Pak ngejaga itu kan gitu. Nah, terus mengenai beban pekerjaan itu memang harus guru memang harus ekstra. Jadi kita nggak bisa memakai alasan pembenar bahwa gue punya masalah di rumah, nggak gitu juga. Gitu. Jadi memang setiap profesi itu punya beban masing-masing dan kita harus pandai-pandai mengolah diri kita untuk membagi perhatian mana yang harus kita tinggalin dulu, urusan rumah harus kita tinggalin dulu nih, jangan dibawa-bawa ke urusan kerjaan kayak gitu Mas Diara. Jadi semua di setiap profesi itu tidak ada alasan pembenar untuk kita melakukan sesuatu dengan alasan bahwa itu kita punya masalah sendiri, nggak bisa itu. Jadi memang guru itu dituntut profesional sekali ya. Sangat dituntut profesional gitu, karena memang tugasnya mereka berat. Karena tugas guru itu adalah tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, ya Pak ya. Iya betul. Terus melatih. Habis melatih dia harus menilai. Setelah menilai dia harus mengevaluasi juga anak didiknya itu gitu. Jadi banyak banget. Betul. Di sekolah mereka harus berhadapan dengan manusianya. Setelah jam pelajaran selesai mereka harus mengerjakan hal-hal yang hubungan dengan administrasi betul. Laporannya banyak banget. Tidak ada liburnya Mas Tira. Jadi yang dibilang guru itu kerjanya santai, datang ke kelas, keluar, selesai. Wah, ternyata setelah saya tekuni selama 7 tahun, 8 tahun ya kan. Ternyata tidak seperti itu. Masuk kelas, keluar kelas, ngerjain administrasi di kantor, selesai administrasi di kantor, pulang ngerjain tugas. Apalagi kemarin di tahun Covid itu ada yang namanya PMM, kinerja, semuanya habis waktu kita buat satu webinar, ya kan. Kemudian ngerjain tugas di aplikasi itu harus setiap guru. Nah sekarang alhamdulillah kata menteri yang baru itu tidak perlu. Itu siapa yang ngerjain tuh? Iya. Tetap ngerjain tapi yang upload kepala sekolah. Tetap dikerjain tapi yang upload kepala sekolah. Wow, ya ini banget ya terenyuh banget banyak informasi yang kita dapat dari Mbak Ria dan Yanda. Terakhir mungkin aku mau tanya ke Mbak Ria gitu ya. Mbak Ria, kalau dari sisi solusi dan langkah yang bisa diambil oleh guru untuk melindungi mereka dari aktivitas yang mereka lakukan setiap hari itu apa Mbak? Kalau secara hukum mereka sudah dilindungi, sudah banyak peraturan melindungi mereka gitu. Tapi kan seperti tadi saya sampaikan Mas Dera, kita nggak bisa mencegah orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum terhadap kita gitu.
Jadi sifatnya ini adalah per kasus, nggak selalu ada gitu kan. Jadi kepada guru-guru nih ya, kan sekarang mereka misalnya awam terhadap hukum itulah hal biasa ya. Mereka sekarang bapak nih teman-temannya udah tahu nih kemana bisa konsultasi kan, gitu. Siap. Takutnya malah bukan promosi, bukan Mbak. Kan udah tahu. Gitu. Takutnya biasanya guru takut kalau orang tuanya lawyer backgroundnya. Wah, jangan-jangan. Ya lawyer. Jangan-jangan kita yang dikriminalisasi nih. Ternyata enggak ya, sahabat Tinos. Ternyata kalau punya orang tua yang profesinya pengacara, mungkin bisa diajak bicara tuh Mbak ya. Karena dulu kan kalau mikir wah tergantung Mas Dera. Beda ya. Tergantung Mas Dera. Dia mau objektif atau tidak. Betul. Ya. Dia objektif atau subjektif. Kalau ujung-ujungnya jawabannya ya saya di rumah aja nggak pernah pukul anak gitu ya. Ya salah lagi ya Mbak ya. Gitu. Benar jawabannya. Ibu ngurusinnya 1, saya 40. Tapi kan ya memang guru memang tugasnya berat. Jadi ya kita sebagai orang tua sebaiknya mendidik anak dulu di rumah yang benar gitu kan. Anak harus nurut dulu nih sebelum kita lepas ke luar gitu kan, sebelum kita serahkan kepada sekolah. Anak harus mandiri benar nih sebelum kita lepas mereka ke sekolah. Artinya tuh mandiri tuh paling enggak dia bisa ngurusin dirinya sendiri dulu. Ke belakang, anak yang masih kecil nih, dia mau ke toilet udah bisa sendiri gitu. Paling enggak gurunya enggak harus repot kan nganter-nganter kan gitu. Terus anak-anak tuh harus nurut, udah nurut gitu ya. Karena memang di sekolah ini kan udah lebih banyak aturannya daripada di rumah. Kenapa? Karena di sekolah mereka berhubungan dengan orang lain. Di mana di sekolah itu kalau kita berinteraksi dengan orang lain, dia punya hak, kita punya kewajiban. Kita harus menyelesaikan kewajiban kita untuk memenuhi haknya orang lain. Gitu loh Mas. Jadi kan masing-masing individu punya hak dan kewajiban. Jadi pada saat kita berinteraksi harus memikirkan itu gitu. Nah anak itu harus tahu bahwa kamu kalau berhadapan dengan orang tua harus ngomongnya sopan, nggak boleh lantang ngomongnya gitu kan. Kalau perlu matanya agak turun dikit, jangan kan orang tua sensi ya. Mau umur berapapun, mau zaman kapanpun, begitu ada anak yang matanya natap dia dipikirnya nantang, padahal enggak juga sebenarnya gitu kan. Tapi ya seperti itulah kita harus ngajar anak-anak tuh bukannya nunduk yang apa-apa nurut, enggak, tapi dia harus tahu bahwa ada batasan-batasan tertentu mengenai etika, kesopanan seperti itu Mas Dera. Jadi penting banget tuh buat orang tua yang mendidik anaknya buat belajar ilmu parenting nih ya. Selain ilmu hukum, lawyer, hukum juga belajar banget mengenai ilmu parenting karena tadi Janda sampaikan beliau sebagai guru pun harus paham mengenai karakter dari 40 anaknya di dalam kelas. Artinya satu persatu dia harus kenali. Apalagi kita sebagai orang tuanya mengenali 1-2 anak kita harus lebih paham dibanding sama guru anak-anak kita di sekolah. Terakhir dari saya pertanyaan adalah apa pesan-pesannya Yanda terhadap teman-teman yang punya profesi yang sama oleh Yanda di luar sana, dan Mbak Ria apa pesan yang ingin sampaikan untuk Yanda dan teman-teman guru di luar sana juga Mbak? Ya, Yanda silakan dulu. Oke, saya dulu. Baik. Pesannya untuk teman-teman semua yang profesinya sebagai pendidik atau sebagai guru, tetaplah kita bekerja dengan hati nurani, bukan dengan materi, ya. Karena ketika kita bekerja dengan hati nurani, bagaimana caranya kita mendidik anak orang lain itu bisa menjadi lebih baik. Dan ingat, anak yang kita didik sekarang itu akan penentu mereka atau kita di masa depan. Seperti itu. Wow. Keren. Mbak Ria, gimana pesan-pesannya buat profesi guru? Untuk profesi guru adalah profesi pahlawan tanpa tanda jasa. Nggak usah takut. Banyak peraturan, banyak ketentuan hukum yang sudah melindungi profesi saudara-saudara sekalian. Kalau mengenai ada satu peristiwa yang mengenai diri kita, misalnya kriminalisasi atau mengenai
upah yang tidak sesuai atau pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan undang-undang itu tidak selalu dihadapi oleh setiap profesi guru gitu. Jadi kebenaran aja itu terkena masalah itu kepada kita, dan teman-teman bisa rekan-rekan guru bisa berkonsultasi dengan pengacara-pengacara terverifikasi, bukan hanya yang ada di Tinos, tapi biasanya kan untuk pengacara itu kan biasanya tanya-tanya tuh Mas Dera, siapa gitu kan, gitu. Nah sekarang teman-teman profesi guru bisa ke Tinos. Ya, betul. Jangan lupa download aplikasi Tinos. Nah, itu. Dan ini menjadi informasi juga buat sahabat Tinos yang memiliki profesi sebagai guru. Kalau ingin konsultasi dengan Mbak Ria atau lawyer lainnya di aplikasi Tinos, itu bisa gratis. Dengan cara gimana? Para guru sebelumnya bisa menghubungi di layanan telepon atau WhatsApp 0811 95 95 493. Ada di bawah video ini. Jika ada kendala bisa menghubungi layanan WhatsApp tersebut untuk bisa berkonsultasi dengan lawyer atau mitra advokat dari aplikasi Tinos. Nggak cuma guru, kita akan juga nanti berikan untuk 2 profesi lainnya yang kita akan lanjutkan di series podcast lainnya. Untuk profesi apa, nanti kita akan sampaikan di IG. Sahabat Tinos bisa lihat profesi apa lagi ya setelah ini ya. Pahlawan mana lagi nih ya yang kita datengin hari ini dan di minggu depan yang bisa langsung komunikasi, atau teman-teman atau sahabat Tinos mau ingin bertanya mengenai layanan Tinos juga bisa dapat melalui layanan WhatsApp tersebut mengenai bagaimana video call, bagaimana pendampingan konsultasi hukum dan komprehensif layanan hukum. Demikian informasi yang kami ingin sampaikan. Saya mewakili dari aplikasi Tinos. Sekali lagi, jangan lupa download aplikasi Tinos pada Play Store dan App Store, karena suatu saat Anda pasti akan membutuhkan. Demikian podcast pada hari ini. Terima kasih banyak Maria. Terima kasih banyak juga Mas Dera. Sampai ketemu lagi. Terima kasih juga sahabat-sahabat Tinos semua. Terima kasih Maria. Sampai ketemu lagi di podcast di selanjutnya. Terima kasih. Salam. Salam.